Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu sehat ya di rumah. Pertama-tama, izinkan ibu untuk memberikan selamat kepada kalian yang sudah bisa naik di kelas 9. Dan selamat berjuang untuk masa kelulusan kalian. Perkenalkan, jika kalian ada yang belum kenal ibu, nama ibu adalah Kuncah Yaning Fitria Santoso, biasanya bisa dipanggil dengan Bu Kuncah. Jadi, untuk 1 tahun ini yang mengajarkan matematika adalah ibu. Jadi, tetap semangat ya belajar dari rumah. Mari kita saksikan materinya. Untuk pertemuan kali ini, ibu akan membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Untuk yang pertama, ibu akan membahas tentang bilangan berpangkat terlebih dahulu. Yang nanti yang ibu jelaskan, yang pertama mengenai pengertian perpangkatan, kemudian pangkat bilangan bulat positif, pangkat bilangan bulat negatif atau 0, bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat, dan bilangan bulat berpangkat pecahan. Nah, sekarang untuk pertama kita bahas dulu mengenai pengertian perpangkatan. Ibu rasa kalian sudah mengenal tentang perpangkatan. Kira-kira ada yang masih ingat dulu di SD perpangkatan itu apa? Kalau ada yang masih ingat, perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Jadi dalam istilah sederhananya adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya begini nih, 3 pangkat 2. Ada bilangan 3 besar, kemudian angka 2 di atas kecil. Dibacanya 3 pangkat 2. Yang artinya bilangan 3 dikalikan bilangan 3 sebanyak 2 kali. Jadi 3 kali 3. Kemudian 3 pangkat 3, artinya 3 dikalikan 3 sebanyak 3 kali, seperti ini. Kemudian 3 pangkat 4, yang artinya 3 dikalikan dengan 3 sebanyak 4 kali, seperti ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3-nya sebanyak 4. Ini adalah perpangkatan yang sudah kalian temui pada waktu sekolah dasar. Jadi di dalam matematika, kalau ada bilangan berpangkat 3 pangkat 2, yang angka besar ini namanya adalah bilangan pokok. Bilangan pokok. Sedangkan yang angka kecil di sini dinamakan adalah pangkat. Pangkat atau eksponen. Eksponen. Ibu ulangi ya. Jadi, bilangan 3 yang besar ini dinamakan bilangan pokok. Kemudian bilangan kecil di atas ini adalah pangkat atau eksponen. Ingat, kalau menuliskan bilangan berpangkat, bilangan yang besar jelas berbeda dengan bilangan yang kecil. Yang kecil tidak boleh ditulis sama dengan bilangan 3, harus di atas dan lebih kecil. Ingat ya, jadi yang bilangan besar ini namanya adalah bilangan pokok, dan yang bilangan kecil ini adalah pangkat atau eksponen. Nah, setelah kalian tahu apa itu bilangan berpangkat dan mana yang bilangan pokok maupun pangkat, sekarang ada beberapa macam untuk pangkat itu sendiri. Tadi yang pertama, yang diagram tadi kan ada, pertama kita bahas pengertian. Yang kedua, kita akan bahas masalah pangkatnya nih. Yang pertama, kita bahas dulu pangkat bilangan bulat positif. Artinya pangkatnya yang angka kecil di atas, ini angka kecil di atas, itu bilangan positif semua. Positif. Nah, ini perpangkatan dengan pangkat bilangan bulat positif
dapat diperoleh dari perkalian berulang suatu bilangan. Sama seperti tadi ya. Contohnya, 2 itu adalah 2 pangkat 1. 2 dikalikan 2, 2-nya dikali 2 sebanyak 2 kali, berarti artinya 2 pangkat 2. 2 dikali 2 dikali 2, karena 2-nya ada 3 kali, berarti dia 2 pangkat 3. Oke? Jadi, bisa disederhanakan kalau 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. 2 pangkat 2 artinya adalah 2 kali 2 dan hasilnya adalah 4. Dan 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikalikan 2 sebanyak 3. 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya 8. Jadi secara umum, kalau dalam matematika kita simbolkan kalau pangkat bilangan bulat positif itu akan mendapatkan rumus seperti ini. A pangkat N, yang artinya adalah A kita kalikan A sebanyak N. Jadi kalau ibu tulis A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak N. Nah, sama seperti tadi. Contohnya kan ini tadi. A-nya ibu masukkan angka 2. N-nya ibu masukkan angka 3. Berarti artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Tadi kan ibu bilang sebanyak N. N-nya kan di sini. Berarti 2-nya sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya adalah 8. Dari sini paham ya? Sederhana sekali. Setelah kita pangkat bilangan bulat positif, kita lanjut ke pangkat bilangan negatif atau 0. Sekarang kebalikannya nih. Kalau ada pangkatnya negatif seperti ini, 3 pangkat minus 2 atau 3 pangkat negatif 2. Gimana Bu caranya menyelesaikan? Ingat, tadi prinsipnya perpangkatan adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Sekarang begini, 3 pangkat negatif 2 berarti 3 pangkat minus 1 dikali 3 pangkat minus 1. Loh Bu, kenapa kok minus 1? Karena minus 1 kalau ditambah minus 1 hasilnya adalah minus 2. Jadi kita pecah satu-satu ya nak ya. Contoh lagi kalau masih bingung. 3 pangkat negatif 3 berarti kita pecah-pecah nih. Berarti 3 pangkat min 1 dikali 3 pangkat min 1 kali 3 pangkat min 1. Stop. Kenapa stop Bu? Ingat, ini ada angka 3. Berarti minus 1-nya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Agak mulai paham ya? Kita lanjut agar paham. Yang ketiga, 3 pangkat negatif 4 atau 3 pangkat minus 4. Yang artinya adalah 3 pangkat minus 1 dikali 3 pangkat minus 1 dikali 3 pangkat minus 1 dan dikali 3 pangkat minus 1. Sebanyak berapa 3 pangkat minus 1-nya? Pinter, sebanyak 4 karena yang diminta adalah minus 4. Kalau yang diminta sampai minus 6 berarti 3 pangkat minus 1-nya sebanyak 6 ya. Nah, itu tadi kalau pangkatnya negatif. Sekarang begini, kalau pangkat negatif itu apakah bisa dijadikan pangkat positif? Kira-kira bisa apa tidak? Ayo. Jawabannya adalah bisa sekali. Bagaimana Bu? Nah, caranya adalah ketika 3 pangkat minus 1 kalau dijadikan pangkat positif tinggal dijadikan pecahan atau dibalik. Contohnya begini ya. 3 pangkat minus 1. Jadi 3-nya di bawah, 1-nya di atas. Karena ini pangkat 1, berarti 3-nya juga pangkat 1.
3-nya pangkat 1. Sret. Nah, sekarang kalau 3 pangkat minus 2, berarti tadi kan artinya 3 pangkat minus 1 dikali 3 pangkat minus 1. Ini kita rubah nih. Jadi 3 pangkat minus 1 kan 1/3. Ganti 1/3. 3 pangkat minus 1 kita ganti 1/3. Jadi 1/9. Paham dari sini? Ibu lanjut agar lebih paham. 3 pangkat minus 3. Tadi kan ini ya, 3 pangkat minus 1 kali 3 pangkat minus 1 kali 3 pangkat minus 1. Ingat, 3 pangkat minus 1 kita rubah kalau jadi positif adalah 1/3. 1/3. Contoh biar kalian agak lebih paham ya. Contoh lain lah, misalkan 5 pangkat minus 2. Ini kita uraikan dulu. 5 pangkat minus 2 berarti 5 pangkat minus 1 dikali 5 pangkat minus 1. Kenapa saya berhenti? Karena yang diminta adalah 2. Berarti minus 1-nya sebanyak 2. Kalau sudah, ingat, tadi pangkat negatif bisa kita jadikan pangkat positif. Caranya adalah dengan merubah 5 pangkat min 1 menjadi pecahan. Jadi 1/5 dikali ini juga 5 pangkat minus 1 yang ini jadi 1/5 juga. Nah, kalau sudah kita tinggal mengalihkan pecahan, atas kalikan atas, 1 kali 1 berarti 1, bawah kalikan bawah, 5 kali 5 berarti 25. Nah, artinya adalah kita menemukan formula baru. Berarti kalau ada pangkat negatif, kita bisa jadikan pangkat positif. Ya. Oke, sekarang negatif sudah, sekarang yang 0, pangkat 0. Ini pasti kalian paham dan langsung. Gampang banget, Bu. Jadi, semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 nih, hasilnya pasti 1. Contohnya misalkan kita pakai angka besar ya. Contoh 15.350.000 misalkan. Kita pangkatkan dengan 0. Udah nggak pakai ngitung, langsung aja jawabannya 1. Selesai kan? Matematika itu gampang banget. Oke, yang selanjutnya yaitu bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Jadi, sekarang yang di dalam atau bilangan pokoknya adalah bilangan pecahan. Saya besarkan dulu ya, biar kelihatan. Nah, kan lumayan nih. Sekarang kalau ada bilangan pokoknya pecahan, 3/4 kita pangkatkan 0. Jangan lupa, semua yang dipangkatkan 0 pasti jawabannya selalu 1. Udah ya, nggak perlu dihitung. Sekarang kalau yang kedua nih, ada 2/3 pangkat 3. Nah, ingat, konsep perpangkatan adalah perkalian bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Jadi 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sebanyak 3 kali. Bener kan? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat berapa nih? Ada 1, 2, 3. Pangkat 3, 3-nya ada 3. 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Atau kalau ibu kasih contoh lain, misalkan 2 per berapa ya? 5 misalkan ya. Pangkat 2. Tadi kan konsep perpangkatan adalah perkalian bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Berarti ibu tulis 2/5 dikali 2/5. Ini ibu terus atau sudah?
Nah, pintar sudah ya. Karena pangkatnya minta 2 kali aja nih, berarti 1, 2. Berarti kalau bisa Ibu tulis, karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2, per 5-nya karena ada 2, berarti 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, 5 pangkat 2 adalah 25. Sudah. Nah, sekarang kalau bilangan pecahannya berpangkat negatif, sama seperti tadi ya. Tadi kalau kalian masih ingat nih, Ibu ingatin lagi. Tadi kalau ada 2, Tadi kalau ada 2 pangkat minus 3, berarti 2 pangkat minus 1 dikali 2 pangkat minus 1 dikali 2 pangkat minus 1 sebanyak 3 kali ya, karena yang diminta adalah minus 3. Sama dengan ini, berarti Ibu hapus dulu. Kalau ada 2 pangkat, kalau ada 2/3 pangkat minus 3, berarti artinya adalah 2/3 pangkat minus 1 dikali 2/3 pangkat minus 1 dikali 2/3 pangkat minus 1. Nah, tadi kalau ada pangkat minus 1, itu kan bisa dijadikan pangkat positif. Kalau tadi ada 5 pangkat minus 1, kalau pangkatnya jadi positif, ini jadi pecahan ya. Nah, sekarang gimana Bu? Kalau pecahannya ini sudah pecahan, ini pangkatnya negatif, caranya gampang banget. Kalian tinggal membalik saja. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Jadi Ibu tulis di bawah sini ya. Di bawah sini. Artinya adalah yang atas, yang pembilang jadi penyebut, berarti di bawah. Yang penyebut itu jadi pembilang, berarti yang di atas. Otomatis ini sudah hilang karena dia sudah dibalik. Ini juga begitu. Yang 3 di atas, yang atas di bawah. Ini juga begitu. Yang 3 di atas, yang 2 di bawah. Sudah selesai. Tinggal kita hasilin aja. 3 kali 3 kali 3, 27 ya. 2 kali 2 kali 2, 8. Sudah sama nih. Nah, sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke materi pangkat yang terakhir nih. Nah, sekarang kalau bilangan bulatnya yang berpangkat pecahan. Kalau tadi bilangan pokoknya yang pecahan, sekarang dibalik. Pangkatnya yang pecahan. Di sini ada formula A pangkat M per N. Bisa dituliskan dengan akar N dari A pangkat M. Aduh, bingung ya kalian ya. Aduh, Bu, apa itu? Kita langsung contoh lah. Misalkan Ibu punya 8 pangkat 1/3. Ini gampang banget. Tinggal kita tuliskan dulu bentuk akarnya. Kalau sudah, bilangan pokoknya kita taruh dalam. Angka 1-nya kita taruh pangkatkan yang di dalam. Angka 3-nya adalah yang di sini. Udah, berarti tinggal dihasilkan aja. Akar 3 dari 8. Berapa? Benar, 2. Kenapa 2, Bu? Karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Itu ya, gampang banget kan? Contoh lain, misalkan 4 pangkat 2/2. Berarti gimana, Bu? 2/2, 2/2 bisa kita coret ya. Sret. Berarti hasilnya adalah 4. Sudah selesai. Gampang kan? Nah, ini materi terakhir. Berarti bisa Ibu simpulkan. Sekarang kita ke kesimpulan nih. Jadi tadi adalah
bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya ya. Jadi tadi kalau ibu tuliskan, yang pertama kalau ada A pangkat N, itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak N. Ya, ini untuk bilangan berpangkat positif. Ini untuk positif. Sekarang kalau bilangan berpangkat negatif, A pangkat minus N, berarti jadi 1 per A pangkat N. Tadi yang contohnya begini, 5 pangkat min 1, berarti 1 per 5, pangkatnya berapa? N-nya ini adalah yang ini, berarti N-nya di sini. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, kalau ada A pangkat 0, wis gampang ini. Hasilnya pasti 1, benar. Yang keempat, tadi adalah kalau ada pecahan ya. A per B misalkan. Pangkat min 1. Kalau ada pangkat min 1, kita jadikan positif, tinggal dibalik ya. Jadi B per A. Tadi contohnya yang begini, 2 per 3 pangkat minus 1, berarti tinggal dibalik ya. 3-nya jadi di atas, 2-nya jadi di bawah. Dan yang terakhir adalah, nggak cukup nih, taruh sini ya. Nomor 5, tadi ada A pangkat M per N. Nggak cukup ya, bentar-bentar. Sebentar, kita kecilin dulu. Nah, tadi yang terakhir adalah, saya hapus dulu ya, biar enggak nyempel-nyempel di situ. Ini tadi B. Yang terakhir adalah A pangkat M per N. Hasilnya adalah akar, A-nya di dalam, pangkat M-nya di dalam, N-nya kecil di sini. Yang terakhir adalah tadi kalau pangkatnya pecahan tapi angkanya sama ya. Jadi A pangkat N per N sama dengan A. Nah, ini adalah sifat-sifat perpangkatan yang harus kalian pahami. Jadi tadi ada 6 sifat perpangkatan yang sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika kalian ada yang masih bingung atau mau bertanya, silakan melalui WA Japri ya. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau Ibu banyak salah. Kalian tetap jaga kesehatan di rumah, tetap sehat, tetap semangat, dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.